Halo, perkenalkan aku Nair dan selamat datang di video pembelajaran TAPP, Teori dan Aplikasi Pengukuran Psikologi. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang pengukuran dan evaluasi, jenis data score, level of measurement, tes psikologi serta prinsip penyusunannya, dan psikometri. Yuk kita mulai! Pengukuran merupakan proses pemberian angka terhadap atribut atau variabel dalam suatu skala. Dalam arti menempatkan angka pada atributnya sesuai dengan beberapa prosedur atau aturan tertentu. Misalnya, kita dapat mengukur tinggi badan seseorang dengan menggunakan meteran. Nah, angka yang ditunjukkan pada meteran merupakan hasil dari pengukuran tinggi badan orang tersebut. Dalam bidang psikologi, pengukuran dan evaluasi adalah dua hal yang berkaitan namun berbeda. Evaluasi adalah proses pemberian makna atau interpretasi terhadap data skor yang telah kita peroleh dari pengukuran. Interpretasi atau penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan dua acuan, norma dan kriteria. Yang pertama, acuan norma. Acuan norma adalah acuan yang berdasarkan pada data skor populasi atau kelompok besar subjek yang telah mengikuti tes yang sama. Acuan norma digunakan untuk membandingkan data skor individu dengan data skor populasi atau kelompoknya. Acuan norma dapat berupa tabel distribusi frekuensi, tabel Z-score, dan sebagainya. Selanjutnya adalah acuan kriteria. Acuan kriteria digunakan untuk menentukan apakah data skor individu telah mencapai standar atau kriteria yang diharapkan. Acuan kriteria dapat berupa skor KKM, tabel klasifikasi, tabel level, tabel kategori, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis data skor. Data skor adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk angka atau huruf. Data skor dapat dibedakan menjadi dua jenis, data skor kategori dan kontinu. Data skor kategori adalah data skor yang menunjukkan klasifikasi atau pengelompokan subjek berdasarkan atribut tertentu. Data skor kategori tidak menunjukkan besaran atau urutan dari atribut tersebut. Misalnya data skor jenis kelamin yang hanya menunjukkan laki-laki atau perempuan. Lalu ada juga data skor jenis pendidikan, misalnya pendidikan negeri atau swasta. Selanjutnya adalah data skor kontinu, yaitu data skor yang menunjukkan besaran atau urutan dari atribut yang diukur. Data skor kontinu dapat dibagi menjadi bagian-bagian pecahan yang jumlahnya tak terhingga. Misalnya, data skor kontinu adalah data skor tinggi badan, di mana satuannya adalah meter. Nah, itu bisa dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil, menjadi sentimeter, milimeter, dan seterusnya. Setelah kita membahas tentang jenis data skor, mari kita bahas tentang level of measurement. Level of measurement adalah tingkat pengukuran yang menunjukkan sifat-sifat dari data skor yang diperoleh. Ada 4 level of measurement, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio, atau kita bisa singkat sebagai NOIR. Level of measurement nominal, yang pertama adalah yang paling rendah, karena hanya menunjukkan identifikasi atau perbedaan antara satu subjek dengan subjek lain tanpa adanya urutan atau pemeringkatan. Data skor nominal tidak menunjukkan besaran atau urutan dari kategori tersebut. Contoh data skor nominal adalah data mengenai jenis kelamin, agama, golongan darah, dan sebagainya. Yang kedua adalah level of measurement ordinal, di mana level of measurement ini menunjukkan adanya penjenjangan kualitatif atau urutan dari data skor. Data skor ordinal terdiri dari kategori-kategori yang terurut sesuai dengan besaran atau tingkatannya. Data skor ordinal tidak menunjukkan jarak atau selisih yang sama antara kategori yang berurutan. Angka 0 pada data ordinal ini juga tidak memiliki arti mutlak atau tidak menunjukkan ketiadaan dari atribut yang diukur. Contoh data skor ordinal adalah data mengenai tingkat penghasilan, ada rendah, sedang, dan tinggi, atau tingkat kepuasan. Sangat puas, puas, hingga tidak puas. Yang ketiga adalah level of measurement interval yang menunjukkan adanya jarak atau selisih yang sama antara data skor yang berurutan. Data skor interval terdiri dari kategori-kategori yang terurut yang semuanya merupakan interval dengan ukuran yang persis sama. Data skor interval menunjukkan perbedaan yang sama besarnya antara angka-angka pada skala.
Namun pada data interval ini, titik nol bersifat arbitrer atau tidak mutlak. Contoh dari data skor interval adalah data mengenai suhu air dalam derajat Celcius, harta kekayaan, dan sebagainya. Yang keempat, level of measurement tertinggi yaitu rasio. Rasio menunjukkan perbandingan antara data skor dengan nilai yang sama serta memiliki nilai nol yang mutlak. Artinya, nilai nol pada data rasio menunjukkan ketiadaan dari suatu atribut. Nilai rasio ini juga dapat dikenai operasi matematik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh data skor rasio adalah data mengenai jumlah penghasilan, berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Setelah kita mengetahui tentang pengukuran dan evaluasi, jenis data skor, dan level of measurement, mari kita bahas topik utama yaitu tes psikologi. Tes psikologi adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan atau mengukur atribut psikologi dengan menggunakan sampel-sampel perilaku. Nah, dalam tes psikologi terdapat butir atau item yang harus diisi oleh subjek untuk menunjukkan apa yang diketahui atau disetujui oleh subjek dengan cara menjawab butir-butir tersebut sehingga suatu atribut psikologi dapat terukur. Menurut Cronbach, tes psikologi umumnya terbagi menjadi dua, tes maksimal dan tes tipikal. Tes maksimal digunakan untuk mengukur kognisi seseorang. Ada yang tes kognisi aktual, yaitu contohnya ujian perguruan tinggi, tes ujian matematika. Sementara untuk tes kognisi potensial, contohnya adalah tes IQ atau psikotes umumnya. Nah, jenis tes yang kedua adalah tes tipikal, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur kepribadian seseorang. Contoh dari tes tipikal adalah tes MBTI atau tes Big Five Ocean. Untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan dalam tes psikologi, terdapat prinsip-prinsip yang perlu dilakukan untuk menanganinya. Yang pertama adalah validitas, yang kedua adalah reliabilitas, dan yang ketiga adalah objektivitas atau standarisasi. Kita bedah satu-satu yuk. Pertama, validitas adalah tingkat kesesuaian antara tujuan pengukuran dengan hasil pengukuran. Validitas menunjukkan seberapa jauh tes psikologi mampu mengukur atribut psikologi yang sebenarnya. Ada beberapa jenis validitas, seperti validitas isi, validitas konstruk, validitas kriteria, dan validitas eksternal. Yang kedua, reliabilitas, yaitu tingkat konsistensi, kestabilan, atau keajegan dari hasil pengukuran. Reliabilitas menunjukkan seberapa jauh tes psikologi mampu menghasilkan data skor yang sama atau serupa jika diulang dalam kondisi yang sama atau serupa. Ada beberapa metode untuk mengestimasi reliabilitas, seperti metode tes-retest, metode bentuk paralel, metode setengah belah, dan metode koefisien alfa. Yang ketiga adalah objektivitas atau standarisasi, yaitu tingkat kemandirian hasil pengukuran dari pengaruh subjektif pengukur. Objektivitas menunjukkan seberapa jauh tes psikologi mampu menghasilkan data skor yang tidak bergantung pada siapa yang mengukur, siapa yang diukur, dan bagaimana cara mengukurnya. Objektivitas dapat dibedakan menjadi objektivitas administrasi, objektivitas penskoran, dan objektivitas interpretasi. Dalam penyusunan tes psikologi dibagi menjadi dua, yaitu teori tes klasik dan teori tes modern. Teori tes klasik menekankan pada skor murni dan skor tampak. Jadi dibandingkan, dalam skor tampak terdapat skor murni dan error. Sementara untuk teori tes modern, ini terdiri dari item response theory di mana terdapat pemisahan antara kesulitan tes dengan kemampuan subjek yang mengerjakan tes. Nah, gimana teman-teman video pembelajaran TAPP pada kali ini? Nah, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya, jadi lebih paham tentang psikometri. Terima kasih banyak telah menyimak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar!